Om Swastiastu. Hai anak-anak, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran pada hari ini 1 September 2020. Bagaimana kondisi anak-anak pada hari ini? Apakah anak-anak sehat semua? Semoga ya, semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam perlindungan Ida Sang Hyang Widi. Anak-anak, pada hari ini kita akan kembali belajar tema 2, subtema 1, yaitu gemar berolahraga. Ya, ayo sebelum kita belajar subtema 1 gemar berolahraga, ayo kita nyanyi dulu. Ya, lagunya sudah Bu Guru nyanyikan kemarin. Mudah-mudahan anak-anak ingat ya. Ayo berdiri semua, kita nyanyi sambil berdiri. Oke? Kalau kau suka hati berolahraga, kalau kau suka hati berolahraga, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati berolahraga, bernyanyi. Kalau kau suka hati bernyanyi, kalau kau suka hati bernyanyi, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ayo bernyanyi. Yang terakhir menari. Kalau kau suka hati menari, kalau kau suka hati menari, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ayo menari. Iya, bagus ya. Apakah kegemaran anak-anak sama seperti lagu tadi? Iya, ada yang gemar menari, ada yang gemar berolahraga, ada yang gemar bernyanyi. Ya, mudah-mudahan anak-anak semua mempunyai kegemaran yang bagus ya. Nah sekarang ayo anak-anak siapkan dulu perlengkapan belajarnya, pulpena, buku kotak, pensil, penggosok dan penggerot ya. Bu Guru akan mengulang kembali pelajaran yang kemarin ya, yaitu tentang kegemaran. Apakah itu kegemaran anak-anak? Iya, bagus. Kegemaran itu adalah hal yang disukai. Dan tentunya hal yang disukai itu adalah hal yang bermanfaat. Ya, kegemaran itu sama artinya dengan hobi. Apalagi kesukaan, ya, kesenangan. Ya. Nah, sekarang Bu Guru akan lanjut. Kemarin anak-anak juga belajar tentang bagaimana aturan berolahraga. Seperti olahraga sepeda. Masih ingatkah anak-anak? Iya, jadi kalau anak-anak bersepeda, siapkan helm, pelindung lutut, ya. Dan itu setelah anak-anak bersepeda harus berhati-hati di jalan raya, ya. Setelah selesai bersepeda, menaruh sepeda di tempat yang semula. Itu aturan bersepeda. Dan kalau aturan yang lain seperti olahraga bermain catur, bagaimana aturannya? Iya, aturannya yang pertama, anak-anak harus menyiapkan papan caturnya, menyusun caturnya dengan benar. Setelah bermain, saat bermain dengan teman harus bermain dengan jujur, tidak curang, ya. Setelah itu, setelah selesai bermain catur, anak-anak harus merapikan caturnya dengan baik dan menaruh kembali di tempatnya, ya, dan sebagainya. Nah sekarang Bu Guru akan ulang kembali bunyi alam dan bunyi buatan. Masih ingatkah anak-anak bunyi alam? Apa contohnya? Iya, suara binatang ya. Kalau dua suara binatang, suara dari alam, suara angin, suara hujan, ya itu adalah contoh bunyi alam. Ya, kucing mengeong, kambing mengembek, ayam berkokok, kukuruyuk. Iya. Kalau bunyi buatan adalah contohnya? Bunyi buatan itu adalah bunyi yang keluar dari alat yang dibuat oleh manusia.
ya, seperti bunyi peluit, bunyi gitar, bunyi pentongan, ya, bunyi kulkul. Pentongan itu kalau bahasa Balinya kulkul, ya, bunyi bunyi meja yang kalian getok-getok, nah itu namanya bunyi buatan, ya. Kalau bunyi bunyi hujan, ya, ada lagunya itu ya, tik 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 bunyi hujan, ya, itu termasuk suara alam, suara petir lagi, ya, jedar, nah, seperti itu adalah suara alam. Apalagi ya suara alam, suara ombak, ya, kalau anak-anak ke pantai, ya pasti mendengar suara ombak, ya, itu termasuk suara alam. Bagaimana kalau piano yang ditekan, yang dibunyikan, termasuk suara apa? Iya, itu termasuk suara bunyi buatan. Ya, sekarang Bu Guru ulang mengenai alat-alat olahraga. Ya, mesti ingat anak-anak apa saja perlengkapan olahraga? Ya, ada raket, ada kok. Kalau raket itu temannya kok, ya. Ya, kalau permainan sepak bola, ya bola sepak. Kalau permainan basket, bola basket. Beda-beda ya alat olahraganya. Iya, kalau bersepeda ya sepeda alat olahraganya. Kalau lari, apakah ada alat olahraganya? Tidak, ya, tapi ada juga lari estafet. Kalau lari estafet itu ada alatnya, ada perlengkapannya, yaitu tongkat estafet. Ya, setelah itu berenang. Apakah berenang perlu alat? Ya perlu, apa ya? Iya, kacamata renang, ya, baju renang, ya, bagi anak-anak yang baru belajar berenang, alatnya apa ya? Iya, pelampung, ya, untuk belajar berenang. Ya. Bu Guru akan lanjut buku pena halaman 95. Ayo anak-anak buka buku penamu halaman 95. Ya, Bu Guru akan bacakan untuk anak-anak ya, halaman 95 yang di bawahnya. Aturan sebelum bermain atau berolahraga. Ayo dengarkan dengan baik ya. Sepulang dari sekolah, kita dapat bermain atau olahraga untuk menghilangkan kejenuhan. Sebelum bermain, lakukan hal-hal berikut. 1. Makan siang. 2. Menyelesaikan tugas sekolah. 3. Merapikan meja belajar. 4. Tidur siang secukupnya jika kamu akan bermain pada sore hari. 5. Berpamitan dengan orang tua. Dan 6. Membawa bekal minuman. Ya, ini apabila anak-anak bermain atau berolahraga di lapangan bersama teman-teman. Ya. Nah, balik sekarang halaman 96. Guru lanjut bacakan untuk anak-anak. Sebelum olahraga, lakukan hal-hal berikut. 1. Memakai pakaian olahraga. 2. Pemanasan dengan benar. 3. Membawa bekal minum. Dan 4. Jika olahraga bersama teman, pamitlah kepada orang tua. Nah, bagaimana dengan kebiasaanmu sebelum bermain atau berolahraga? Apakah anak-anak melakukan hal ini? Iya, yang pertama memakai pakaian olahraga. Ya, tentunya baju kaos ya, tidak seperti Bu Guru. Ya, tapi baju kaos olahraga yang menyerap keringat. Ya. Dan yang kedua melakukan pemanasan. Apakah anak-anak tahu pemanasan itu apa ya? Apa contohnya? Ya, pemanasan itu contohnya lari, ya, lari boleh atau larinya di tempat juga boleh. Ya, untuk apa ya pemanasan? Iya, pemanasan itu gunanya agar otot-otot kita ini lemas, ya, agar kita tidak cepat cedera. Ya, itu gunanya pemanasan. Jadi otot-otot kita dilemaskan dulu sebelum kita melakukan olahraga. Nah, yang ketiga, membawa bekal minum. Nah, sehabis olahraga, anak-anak tidak boleh minum es atau yang dingin. Jadi, anak-anak harus membawa bekal minum lebih baik berupa air putih. Ya, jangan bekal minumnya teh ya atau Fanta ya yang bersoda, itu tidak boleh juga. Setelah berolahraga, anak-anak harus minum air putih ya yang tidak dingin.
Ya, setelah itu jika olahraga bersama teman, pamitlah kepada orang tua. Jadi sebelum anak-anak berangkat berolahraga, misalnya ke lapangan, anak-anak harus berpamitan dulu kepada orang tua supaya orang tuanya tidak bingung. Ya, anak-anak olahraganya di mana? Iya, itu pun kalau olahraganya dekat dari rumah, tidak boleh jauh-jauh, ya. Atau olahraga bersama teman di gang itu boleh juga. Tapi ingat, sebelum anak-anak berolahraga harus pamitan dulu kepada orang tua agar orang tua tahu ya kemana anak-anak berolahraga atau perginya kemana ya. Nah sekarang lanjut halaman 96. Bu Guru akan bimbing kalian ya untuk menjawab latihan-latihan di halaman 96. Ayo anak-anak perhatikan Bu Guru dengan baik. Ayo kita kerjakan, ayo berlatih. Hubungkan dengan garis gambar dengan keterangan yang tepat. Bu Guru akan bacakan kalimat yang pertama. Sebelum bermain, Lani berpamitan kepada ibu. Yang mana ya gambar Lani berpamitan kepada ibu? Iya, gambar yang ketiga. Ayo tarik garis. Kalimat yang pertama ke gambar yang ketiga. Nah, sekarang kalimat yang kedua. Dayu mengerjakan PR sebelum bermain. Yang mana ya Dayu mengerjakan PR sebelum bermain? Iya, gambar yang pertama. Ayo tarik garis dari kalimat yang kedua ke gambar yang pertama. Sekarang kalimat yang terakhir. Benny merapikan mainan sebelum bermain di taman. Iya, sudah pasti ya gambar yang kedua. Ini ada gambar Benny sedang merapikan mainan. Ayo sekarang nomor 2. Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Jonas sudah selesai mengerjakan PR. Jonas titik-titik meja belajarnya. Ayo diapakan meja belajarnya? Apakah merapikan, membiarkan, atau menyimpan? Iya, merapikan. Jonas merapikan meja belajarnya. Centang kotak yang pertama. Lanjut di halaman berikutnya, halaman 97. Yang B. Mutiara ingin olahraga bersama Lani. Mutiara titik-titik pakaian olahraga. Apakah Mutiara membuang pakaian olahraga? Tidak ya. Apakah mencuci pakaian olahraga? Tidak juga. Mutiara berganti pakaian olahraga. Itu yang betul. Ayo centang kotak yang ketiga. C. Siti ingin pergi bermain boneka dengan Dayu. Siti titik-titik kepada orang tua. Apakah Siti berpamitan kepada orang tua? Apakah berpura-pura lupa atau bertamu kepada orang tua? Jelas salah ya. Jadi jawabannya berpamitan. Nomor 3. Manakah hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelum bermain? Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Jawaban bisa lebih dari 1. Yuk kita mulai. Merapikan mainan di rumah. Bukan ya. Menyimpan seragam di keranjang pakaian kotor. Juga bukan ya. Membiarkan meja belajar berantakan. Iya, ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan sebelum bermain. Apalagi tidak berpamitan dengan orang tua. Ya juga ya. Dan yang terakhir menyelesaikan PR, yaitu harus dilakukan. Kita lanjut yang di bawahnya. Menjumlahkan 2 bilangan dengan bantuan benda. Bu Guru akan bacakan untuk anak-anak. Saat menjumlahkan bilangan, kamu dapat menggunakan bantuan benda. Menjumlahkan benda dapat dibuat dalam kalimat matematika. Perhatikan contoh berikut. Dayu dan Siti bermain bola bekel. Dayu memiliki 3 biji bekel. Siti memiliki 2 biji bekel. Jumlah biji bekel yang dimainkan Dayu dan Siti ada 5. Ayo lanjut buka halaman 98. Anak-anak perhatikan gambar biji bekel dengan baik.
Ada 3 biji bekel ditambah 2 biji bekel. Sama dengan berapa ya? 5 biji bekel. Jadi kalimat matematikanya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ayo anak-anak lanjut belajar penjumlahan. Kita memiliki 1 buah es krim ditambah 1 buah es krim. Berapa total es krim yang kita miliki? Gabungkanlah seluruh es krim untuk mendapat hasil penjumlahannya. 1, 2. Jadi es krim kita ada 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita donat ditambah 4 donat. Berapakah total donat yang kita miliki? Gabungkanlah seluruh donat untuk mendapatkan hasil penjumlahannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jika kita memiliki 5 mobil ditambah 3 mobil, berapakah total mobil yang kita miliki? Gabungkanlah seluruh mobil untuk mendapat hasil penjumlahannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi total mobil yang kita miliki adalah 8. Nah, di buku pena sudah selesai. Sekarang kita lanjut di buku kotak. Bu Guru akan berikan latihan berhitung ya. Karena soalnya Bu Guru pakai soal cerita, jadi Bu Guru minta kepada anak-anak ya tulis dengan rapi, jangan mengeluh ya kalau soalnya agak panjang karena ini soal cerita. Bu Guru hanya berikan soalnya 5 saja ya, tulis dengan rapi. Oke anak-anak, Bu Guru kira hari ini pembelajaran kita sudah cukup ya. Kita akan bertemu kembali besok dalam pembelajaran tematik berikutnya ya. Jadi sebelum Bu Guru akhiri, pesan guru kepada anak-anak, tetaplah semangat dalam belajar walaupun di rumah ya. Tetap tekun dalam belajar, tetap rajin sembahyang, rajin berolahraga yang rutin setiap pagi ya, dan rajinlah juga membantu orang tua di rumah, jangan malas-malasan ya, jangan selalu bermain saja ya. Dan ingat, jagalah kesehatan kalian dengan makanan-makanan yang bergizi, dan rajinlah mencuci tangan kalian dengan benar ya. Demikianlah anak-anak, Bu Guru akan akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om. Dadah.